Cobra Kai adalah serial shonen yang elu mesti tonton. Ush! Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Oke, sebenarnya sudah setahun ini gue sebenarnya lagi suka dan ngikutin sebuah serial yang gue bisa bilang ini tuh merupakan sebuah serial shonen gitu. Kata shonen pastinya sudah tidak asing lagi ya kan buat para pecinta anime di luar sana. Tetapi buat yang nggak tahu, shonen itu bisa dibilang merupakan sebuah genre ya kan untuk anime atau komik Jepang yang ditujukan untuk anak remaja laki-laki gitu. Dan memang serial yang akan gue bicarakan di video ini bukan anime atau komik Jepang, tetapi serial yang lebih bersifat untuk ditujukan kepada anak remaja laki-laki. Dan gue juga butuh keyword shonen ya kan biar nyambung aja sama channel gue yang sering bahas anime. Jadi serial live action yang ingin gue bicarakan di video ini apalagi kalau bukan serial yang berjudul Cobra Kai. Nah, buat yang nggak tahu mungkin bertanya-tanya, apa itu Cobra Kai? Serial apa ini yang mungkin pernah muncul gitu di Netflix kalian? Dan kenapa orang banyak yang suka gitu? Kenapa bahkan Andrew Garfield pun sampai ngefans banget sama serial ini? My God. No, I can't. Gue yakin sebagian besar dari kalian pasti pernah dengar sebuah film jadul yang berjudul Karate Kid. Dan tidak, di sini gue tidak membicarakan film Karate Kid yang keluaran 2010 bikinannya Will Smith, itu bukan. Di sini gue membicarakan film Karate Kid yang mungkin kalian pernah denger dari orang tua kalian, mungkin pernah ngomongin. Dulu pernah ada tuh film Karate Kid zaman bapak dulu, ya kan? Dan lu hanya dari situ lu langsung merasa tahu tentang film itu walaupun lu nggak pernah nonton sebelumnya, ya kan? Kayak gua. Karate Kid pastinya menceritakan seorang anak bernama Daniel LaRusso yang mempelajari ilmu karate oleh gurunya bernama Mr. Miyagi di dalam dojonya yang bernama The Miyagi-Do untuk mengalahkan seorang anak yang membuli Daniel bernama Johnny Lawrence. Dan film Karate Kid ini yang bersequel sampai 3 film atau 4 kalau nggak salah, gue juga nggak tahu. Kayaknya ada film yang keempat yang nggak pernah ada orang ngomongin. Dan setelah itu kita tidak pernah mendengar mengenai franchise film Karate Kid ini dan mulai berpikir, you know, that's it, it's over. Tetapi 30 tahun kemudian hadirlah Cobra Kai. Jadi Cobra Kai merupakan sebuah sequel dari film jadul Karate Kid yang 80-an itu yang diperankan oleh pemain yang sama, William Zabka sebagai Johnny Lawrence dan Ralph Macchio sebagai Daniel LaRusso. Di mana musim pertama ditayangkan di YouTube pada tahun 2018 dengan musim keduanya menyusul pada tahun 2019. Setelah produksi musim ketiga selesai, YouTube memutuskan untuk berhenti memproduksi seri ini. Tetapi karena kesuksesan yang timbul dari kedua season tersebut, maka Netflix ingin melanjutkan serial ini pada Juni 2020 hingga sekarang. Cobra Kai melanjutkan kisah Johnny Lawrence 30 tahun setelah ia dikalahkan Daniel LaRusso. Di saat hidup Johnny berada dalam titik terendahnya, dia bertemu dengan seorang anak yang terbuli bernama Miguel Diaz. Johnny menyelamatkan Miguel karena memang saat sedang dibully mereka menyentuh mobilnya Johnny. Akhirnya karena kejadian itu Miguel ingin Johnny untuk mengajarkan dia agar bisa menjadi lebih kuat. Karena memang Johnny yang lagi butuh duit, maka dia menerima tawaran Miguel dan beberapa teman-teman pecundangnya yang dikumpulkan untuk diajarkan ilmu bela diri karate. Maka terlahirlah sebuah perguruan karate yang ditakuti, dihindari, untuk menyerang duluan, menyerang lebih keras, untuk tidak memberi ampun. Selamat datang di Cobra Kai. Dan jujur belakangan ini sebenarnya gue cukup terobses dengan serial Cobra Kai ini. Makanya itu menjadi alasan gue bikin video ini, karena gue benar-benar pengen ngebahas. Cobra Kai merupakan serial drama komedi yang gue bisa bilang dari sifat pembawaannya dan dramanya juga, ini merupakan serial yang ditujukan lebih kepada atau lebih untuk kalangan remaja. Walaupun sih bukan berarti orang dewasa tidak bisa menikmati juga. Ditambah dengan adegan pertarungannya yang gak ada habisnya dan selalu bikin seru, men. Dan buat kalian termasuk gue yang belum nonton film Karate Kid yang lama itu, sebenarnya tidak jadi masalah. Serial ini cukup pandai untuk menjelaskan dan memperlihatkan semacam kayak cuplikan dari film-film yang lama itu di waktu yang tepat dan ngebuat kita tuh jadi lebih paham apa yang dimaksud dari ceritanya ini. Iya, mungkin dari kalian yang udah kayak ngelihat cuplikannya menganggap kayak secara visualnya kayaknya kok biasa aja, kayak serial murahan gitu yang gak high budget atau kayak tidak seperti serial di Netflix yang biasanya standarnya tinggi. Alasannya pertama mungkin karena ini serial yang awalnya itu untuk di YouTube, jadi masuk akal kalau budgetnya tidak besar. Tapi ya gue akui sih secara visual it's not the best, but it doesn't matter karena the story, man, penulisan ceritanya itu it's good.
it's good. Penulisan cerita Cobra Kai itu memang sebenarnya sih sangat bergantung dengan film Karate Kid yang lama itu, karena memang ini merupakan sebuah sequelnya. Tetapi karena film Karate Kid-nya itu sudah sangat lama, jadi Cobra Kai itu bisa terasa fresh dengan perjalanan baru dari karakter yang lamanya, misalnya Daniel dan Johnny Lawrence. Begitu juga dengan karakter-karakter barunya dengan perjalanannya masing-masing yang hadir dan membentuk juga jalan cerita di serial ini. Begitu juga menghadirkan beberapa karakter lain yang familiar dari film yang lama seperti musuh-musuhnya, dengan alur cerita sih yang mungkin bukan maju mundur tapi lebih kepada menghadirkan scene nostalgia untuk memperkuat latar belakang plot yang ada. Gue beranggap ini sebuah serial untuk remaja atau dewasa muda gitu. Namun masalahnya serial ini juga menghadirkan momen nostalgia dari film yang lama itu. Film yang ditonton oleh orang-orang yang mungkin sekarang umurnya udah 50-an kali. Jadi nggak tahu ya. Jadi rada bingung sih, memberikan the perfect balance ya kan, antara nostalgia dengan sesuatu yang fresh. Dan lu bisa merasakan itu baik lu udah nonton film yang lama atau belum. Secara mudahnya sih alur cerita memang terbentuk dari konflik yang sudah ada dari film yang lama itu. Namun uniknya yaitu di awal bisa dibilang tidak begitu fokus pada perguruan utama pada film Karate Kid yang bernama Miyagi-Do itu, tetapi melainkan mengenai perguruan rivalnya yang bernama Cobra Kai. Perbedaan pada sudut pandang dari kedua perguruan tersebut yang menjadi konflik utama pada serial ini. Perguruan Miyagi-Do yang dibuat oleh Mr. Miyagi, walaupun dia cuma punya satu murid di dojonya, mengajarkan ilmu karate yang mengutamakan pada ilmu bertahannya dibanding ilmu serang, dengan metode seperti find your balance, find your inner peace. Sedangkan Cobra Kai yang dibangun kembali oleh Johnny Lawrence yang mengutamakan pembelajarannya lebih pada serangan. Karena the best defense is offense. Strike first, no mercy. Perbedaan aliran ini yang akan selalu membentuk konflik dan jalan cerita pada serial ini mempengaruhi karakter-karakternya dari Johnny dan Daniel yang paling berlawanan sudut pandangnya. Serius deh guys, hubungan kedua karakter ini tuh lebih complicated dibanding hubungan romance di drakor. Terkadang mereka temenan terus musuhan lagi, tetapi selain mereka, perbedaan ini juga berpengaruh pada murid-muridnya atau mereka-mereka yang masih muda dan masih mencari jati diri mereka, yang masing-masing dari mereka membutuhkan pembelaan dan motivasi yang tepat yang cocok juga dengan kondisinya. Dan yang membuat kita bisa engage sebagai penonton baru dari franchise ini itu dikarenakan dari kisah-kisah karakter baru yang hadir di seri ini. Sekumpulan anak remaja dengan kisah dan alasannya yang lu gak bisa abaikan perkembangan dan jalan ceritanya itu. Kita bisa merasa peduli dengan karakter-karakter ini karena apa yang mereka lalui di hidupnya, atau karena alasan yang kuat kenapa mereka memilih arah atau ajaran yang dipilihnya. Walaupun mungkin terlihat salah, tetapi lu tidak akan menyalahkan mereka karena lu paham. Seperti kisah Miguel Diaz yang di awal seri kita lihat hanyalah anak imigran yang lemah dan sering dibully oleh anak-anak lainnya, yang suatu saat dia bertemu dengan Johnny Lawrence dan ajaran Cobra Kai lah yang dapat mendorong rasa percaya diri dia dan menjadi petarung yang bahkan tak terkalahkan di serial ini. Atau Eli yang biasa dipanggil Hawk. Man, karakter favorit gue, Eli adalah anak yang mungkin paling dibully di sekolah. Berbeda dengan Miguel yang selalu ingin belajar untuk jadi lebih baik dari sebelumnya, Eli di awal adalah anak yang tidak ada pilihan lain untuk menerima kondisi yang ia miliki. Tetapi yang pasti, keadaan lu tidak akan berubah kalau bukan lu yang membalik sendiri naskahnya. Hawk buat gue itu salah satu karakter paling keren yang pernah gue lihat. Kita tidak begitu melihat proses bagaimana dia bisa jadi sekuat itu, tetapi kita bisa melihat perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Seperti amarah dan rasa benci yang mendorong dia menjadi sekuat itu dan dapat melakukan semua yang ia tidak pernah bayangkan sebelumnya bisa. Tetapi risiko akan selalu hadir kalau kita tidak berhati-hati dengan keputusan dan tindakan kita. Serial shonen pada umumnya mengenai pembentukan sebuah masa depan untuk karakter-karakternya yang relatif muda, dan Cobra Kai menghadirkan itu. Kita bisa melihat beberapa anak remaja ini dengan latar belakangnya masing-masing. Kondisi dan situasi memang sangat berpengaruh. Anak dengan latar belakang yang rusak dapat menemukan ketenangan dan damai saat belajar di Miyagi-Do. Seorang korban bully yang tidak pernah memiliki rasa percaya diri bisa menjadi karakter paling mengintimidasi karena Cobra Kai. Atau seorang gadis yang sudah memiliki segalanya, tapi arah hidupnya terlihat lurus dan terasa kosong. Ya mungkin dia butuh sedikit tantangan dalam hidupnya. Atau seorang anak yang tidak memiliki banyak hal, yang masih mencari jalan mana yang terbaik untuknya. Dan banyak sekali adegan pertarungan yang hadir di serial ini, and I
Love it. Ini sih sebenarnya bisa dibilang mungkin kayak atraksi utama dari serial ini sih. Yang sebenarnya gue tidak perlu bahas banyak-banyak. Soalnya fight scene itu walaupun yang main masih anak remaja, tetapi sangat terkoreograf dengan sangat baik yang bikin lu tuh kayak bisa menghargai keseruan dari setiap pertarungannya gitu. Adegan bertarungnya tuh kayak memiliki rasa ketegangan, keseruan, dan sifat karakter yang tersalurkan dalam adegan dan koreo mereka. Yang bahkan pertarungan mereka pun juga kadang suka nggak kira-kira dan memiliki dampak besar pada ceritanya. I mean, just check this out. Tapi di bawah itu semua banyak pesan yang sebenarnya bisa diambil sih dari seri ini. Beberapa momen bahkan sempet bikin gue terharu pas nonton, men. Dan gue nggak expect gue bakal terharu di serial seperti ini. Cobra Kai mengangkat isu yang mungkin bisa relate untuk anak remaja di luar sana dan menjadikannya alasan untuk menjadi badass. All that matters is that you become badass. Cobra Kai menghadirkan anak-anak yang terbuli di sekolahnya. Mereka-mereka yang tertindas hanya karena mereka lebih lemah, memperlihatkan kesulitan yang mereka alami, menunjukkan bahwa kalian harus melawan kesulitan-kesulitan ini, bahwa kalian tidak akan mundur bagaimanapun juga. Tapi lebih dari itu, di sini juga mengenai finding a purpose, untuk mengenal tujuan dan alasan masing-masing. Terkadang kita terlalu fokus untuk membalas dendam pada hal-hal yang kita tidak suka di hidup kita. Namun tanpa disadari, kita malah menjadi hal yang kita tidak suka itu. Banyak hal yang kita tidak bisa ubah dan di luar kendali kita dalam hidup ini. Tapi yang sudah pasti, keputusan dan tindakan itu semua tergantung kita. Banyak jalan yang hadir di hadapan kita. Dan itu bukan mengenai mana yang lebih baik atau mana yang salah dan benar. Tetapi untuk menjadikan semua jalan yang dipilih menciptakan versi kita yang lebih baik. To find the perfect balance. Setelah menonton Cobra Kai, kita bisa melihat bahwa mereka itu peduli dengan apa yang mereka tulis dan mereka bangun di ceritanya. Seperti perkembangan dari karakter-karakternya yang seiring berjalan dengan cerita besarnya gitu di seri ini. Dan tanpa kita sadari, pada suatu titik lo akan ikut tersentuh. And I realized I screwed everything up. And I had all this hate inside of me. Tapi pada intinya sih menurut gue ini Cobra Kai itu benar-benar seru sih. Dari awal sampai akhir gitu. Walaupun sebenarnya lu kayak bisa menebak gitu ya arahnya mau kemana. Oh ini bakal begini, oh yang ini bakal jadi jahat. Oh ini walaupun tadinya jahat ya bisa jadi baik gitu kan. Kayak rada ketebak sih. Tapi itu bodo amat sih. Karena pada akhirnya memang pembawaannya yang lucu, seru, dramanya yang ada terus. Dan akhirnya dari setiap season tuh pasti diakhiri kayak ada final battle, you know, like massive fight scene. Itu seru. Bahkan ini kayak season terbarunya yang season keempat itu mereka menghadirkan kayak turnamen dan menggabungkan semua karakter-karakter yang sudah ada dari season 1. Dan makanya gue bisa bilang tuh pas nonton Cobra Kai itu bener-bener kerasa seperti nonton serial shonen atau anime shonen. Kayak ini bocah-bocah tuh berantem mulu gitu kerjaannya kan, isinya gitu pasti. Bahkan kayak di gue tuh ada perasaan dimana gue penasaran nih mana yang lebih kuat dari karakter-karakternya. Apalagi setelah ngelihat kayak perkembangan mereka gitu. Terus bisa dibilang kayak ada training arc-nya, ada redemption arc-nya, ada turnamen arc-nya pastinya ya kan, dimana semua shonen wajib ada turnamen arc. Action, romance, drama, ada semuanya men. Jadi nggak heran sih sebenarnya kenapa banyak orang yang suka, termasuk gua. So what can I say? Dari gua, Cobra Kai itu rekomend sih untuk kalian tonton. Terutama untuk para pecinta serial yang bersifat shonen ya. Untuk penonton anime menurut gua, you should watch this. Tapi ya itu aja untuk video kali ini teman-teman ya kan. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen, share pastinya ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting subscribe ya kan ke channel ini biar kalian tahu kapan gua upload video selanjutnya. Walaupun ya memang gua udah lumayan jarang nih upload, tapi gua bakal usahain. Jadi makanya subscribe biar kalian tahu. Dan ya, I'm gonna making a video, alright? I'm gonna making a video. So yeah, see you in the next video and keep improving what you like. Bye.